Pernah nggak sih kepikiran sebenarnya apa aja yang kita hirup setiap hari di kota kita? Nah, kali ini kita bakal coba bedah sama-sama. Apa aja sih penyebab tersembunyi di balik kualitas udara Balikpapan yang terus berkembang ini? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kayaknya semua pernah ngalamin deh. Coba bayangin, kita lagi di jalan, mobil atau motor di sekitar kita nyala semua. Tapi nggak gerak sama sekali. Pemandangan yang familiar banget kan? Nah, pas lagi di tengah situasi kayak gitu, pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikirin udara di sekeliling kita? Mungkin emang nggak kelihatan ya, tapi setiap napas yang kita ambil itu bisa jadi membawa partikel-partikel kecil yang dampaknya itu nyata banget buat kita. Terus, semua ini datangnya dari mana sih? Jadi, ternyata ada dua biang keladi utama polusi di Balikpapan. Dan dua-duanya ini erat banget hubungannya sama pembangunan dan kegiatan industri di kota kita. Gampangnya, para ahli itu bagi jadi dua kelompok besar. Yang pertama, ada yang namanya sumber bergerak. Ini ya semua kendaraan yang seliweran di jalan tiap hari. Mobil, motor, bus, semuanya deh. Terus yang kedua, ada sumber tidak bergerak. Nah, ini yang mungkin kita nggak terlalu perhatiin. Contohnya kayak cerobong asap pabrik atau genset-genset besar di gedung-gedung. Oke, kita bongkar satu-satu ya, dimulai dari yang pertama dulu. Si sumber bergerak ini, bisa dibilang inilah sumber polusi yang dampaknya paling sering dan paling langsung kita rasakan setiap hari. Akar masalahnya itu ada di sini nih. Karena kebanyakan tempat kerja itu ngumpulnya di pusat kota, jadinya kan banyak banget orang yang harus bolak-balik setiap hari. Hal ini jelas bikin kebutuhan akan transportasi jadi luar biasa besar, mau itu pakai kendaraan pribadi ataupun umum. Nah, ini dia rantai sebab akibatnya. Kelihatan jelas banget. Aktivitas kita makin banyak, artinya kebutuhan buat gerak juga makin tinggi. Ujung-ujungnya, makin banyak kendaraan di jalanan. Hasilnya, emisi karbon dioksida atau CO2 makin naik, dan ini langsung nyumbang ke masalah lingkungan yang skalanya lebih besar lagi. Dan disinilah letak masalah utamanya. Setiap mesin kendaraan itu nyala, dia ngelepasin gas CO2. Gas inilah yang jadi salah satu kontributor utama efek rumah kaca. Fenomena ini nggak cuma bikin planet kita makin panas secara global loh, tapi juga bisa mengubah cuaca di sekitar kita sini, di Balikpapan. Oke, dari yang bergerak di jalanan, sekarang kita geser ke sumber polusi kedua. Yang ini mungkin jarang kita sadari dalam keseharian kita, yaitu sumber yang diam atau stasioner. Yang pertama itu namanya cerobong boiler. Anggap aja ini cerobong asap raksasa yang dipakai sama pabrik-pabrik buat proses pembakaran. Logikanya simpel banget, makin sibuk industrinya, makin banyak yang dibakar. Dan hasilnya, ya makin banyak juga polutan yang dilepas ke udara yang sama-sama kita hirup. Berikutnya, ada genset. Wah, kita semua pasti tahu alat ini kan, si penyelamat pas lagi mati lampu. Tapi ada sisi lainnya nih, waktu genset nyala, dia kan bakar bahan bakar. Persis kayak kendaraan, asap knalpot yang keluar itu ya sama-sama mencemari udara kita juga. Jadi, poin pentingnya adalah meskipun sumbernya beda, yang satu warawiri di jalan, yang satunya lagi diem di pabrik atau gedung, tapi hasil airnya tuh sama. Dua-duanya sama-sama melepaskan polutan yang jadi penyebab efek rumah kaca. Oke, sekarang yuk kita coba sambungin semua titik-titiknya. Tadi kita udah lihat sumber-sumbernya secara terpisah, nah sekarang kita lihat gimana semua itu terhubung jadi satu gambaran yang utuh. Jadi, ini dia kesimpulannya. Kita punya polusi dari aktivitas kita sehari-hari, dari industri yang jadi motor ekonomi kita, dan juga dari kebutuhan kita akan listrik yang nggak boleh mati. Semua ini, mau yang bergerak ataupun yang diam, ternyata bermuara ke satu masalah besar yang sama, yang dampaknya kita rasain bareng-bareng. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat kita semua renungkan. Kota kita ini pasti akan terus membangun, terus tumbuh. Tapi di tengah semua kemajuan itu, gimana caranya kita bisa menyeimbangkannya dengan kesehatan udara kita? Udara yang jadi milik kita bersama. Ini bukan cuma PR buat pemerintah, tapi juga buat kita semua. Makasih banyak udah nyimak.